Bagaimana? Oh, satu tanggus. Arya, apa yang kau lakukan kepadaku? Kurang ajar. Arya, Arya, lepaskan. Arya. Cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Berjumpa kembali dengan saya. Oke, teman-teman. Saya kembali menindaklanjuti permasalahan yang sedang kami hadapi. Jadi saya kembali mencari Mas Bendos, yang dimana pas kemarin malam setelah saya mengantar Ijal dan saya bawa ke klinik untuk pengobatan, tiba-tiba Mas Bendos katanya kepengen berak. Akan tetapi setelah kejadian itu justru malah Mas Bendos itu nggak kembali lagi loh. Saya sedikit menaruh kejanggalan di dalam hati saya. Apakah jangan-jangan? Tapi saya berpikir positif saja dulu. Dan juga saya sudah berbekal untuk diri saya untuk kewaspadaan sih. Bahwa nantinya ada sesuatu yang mungkin baru saya lagi menjelaskan dulu. Akbar. Assalamualaikum. Kamu itu makhluk tidak sopan, tahu nggak? Orang lagi menjelaskan, aku malah. Kamu itu tidak sopan. Saya itu lagi menjelaskan ke teman-teman saya, malah dengan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa kau? Oh, kau tadi yang melakukan ini. Kamu itu tidak sopan sekali, wahai makhluk. Pokoknya dibicarakan baik-baik. Jangan caranya seperti ini. Siapa kamu sebenarnya? Apa? Ngacung-ngacung kayak katakan dengan jelas.
Bodoh sekali manusia. Bukan seperti itu cara menyambut. Bukan dengan kata-kata bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak butuh salam seperti itu. Lantas kenapa kau menghadang saya? Nah, kenapa? Dan menyerang saya seperti itu? Salahkah saya lewat di tempat ini? Tentu saja salah. Kami semua sudah mengetahui akan tugas-tugas kalian di tempat ini. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan selalu menghalangimu. Karena sebentar lagi kami akan merayakan sesuatu yang belum pernah kalian rasakan. Merayakan apa? Kami akan mengubah dunia ini menjadi lebih indah, menjadi lebih bermakna. Di bawah naungan Tuhan kami. Siapa yang kau maksud? Kau tidak usah berlagak bodoh manusia. Bukankah kalian yang selama ini ingin menghentikan itu semua? Ya, jika memang benar, kenapa? Karena perbuatan kalian itu sudah sangat salah dan melenceng. Memangnya kau mau merubah dunia ini seperti apa? Memangnya kamu Power Rangers apa? Lihat saja nanti. Kau akan melihat dengan matamu. Bukalah matamu baik-baik. Dunia ini akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Mereka yang merasa sengsara akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang bagaimana? Justru jika mereka semua mengikuti kalian yang sudah jelas-jelas salah, mereka akan lebih sengsara, yang bukan malah bahagia. Toblok. Kau berbicara seperti itu seolah-olah kau manusia paling benar. Saya tidak merasa diri saya benar. Saya juga belajar. Harusnya kamu itu belajar menjadi makhluk yang lebih benar, bukan malah mengikuti sesuatu hal yang sudah jelas-jelas itu adalah hal yang buruk. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk hidir kafa yang esok. Kita sopan sekali lur itu tadi lur. Jadi seperti itu lur. Saya itu menaruh kecurigaan ini malah gitu. Akan tapi insya Allah saya sudah mempersiapkan semuanya gitu. Untuk saya berjaga-jaga, untuk saya jaga diri nih. Seperti itu. Oke. Saya akan melanjutkan perjalanan. Allah Akbar. Jadi ada makhluk. Assalamualaikum. Mohon maaf, Mbah Tuan, siapa panjenengan ini? Saya itu Mas, Mbah, Tuan, saya itu bicara baik-baik. Kenapa panjenengan malah menyerang saya? Ditanyai malah teragal terugul dasmu. Apa? Ingin membunuh saya? Bicarakan baik-baik, wahai.
Bicarakanlah baik-baik, jangan caranya seperti ini. Sudah memiliki tanduk satu, kata gede lagi. Lepaskan. Kau tadi menghinaku, manusia. Diriku tidak menghinamu, memang kenyataannya seperti itu. Kau kan memiliki tanduk satu, bukan? Manusia, kau datang dengan membawa prasangka. Kau mencurigai cahaya hanya karena kau tak sanggup menatapnya. Bukankah kami bersikir, bersujud, bahkan menyebut nama Tuhan lebih sering dari dirimu? Lalu siapa yang lebih benar? Makhluk, zikir kalian hanyalah gema tanpa ruh. Sujud kalian hanya gerak tubuh yang kehilangan arah. Kau menyebut nama Tuhan, tapi hatimu menyembah iblis. Bukankah itu pengkhianatan yang dibungkus kesalehan? Kesalehan adalah apa yang terlihat. Kami mencintai pemimpin kami. Ia membimbing kami pada kebaikan, mengajarkan kasih, kebersamaan, dan melawan kebencian. Kau datang dengan membawa kecurigaan, amarah, dan ancaman. Siapa sebenarnya iblis di antara kita? Kasih sayang palsu lebih berbahaya dari kebencian yang nyata. Kalian tertidur dalam pelukan racun, merasa nyaman karena manis di lidah. Tapi tubuh kalian membusuk perlahan. Kau tidak sadar. Ajaran iblis bukanlah petunjuk, tapi pelitan halus yang memisahkan kalian dari kebenaran yang suci. Jangan ajari kami tentang kebenaran, manusia. Kami melihat cahaya dalam dirinya. Ia menyembuhkan, memberi harapan, membangkitkan jiwa kami yang lemah. Sementara kau hanya datang untuk mengganggu kedamaian kami. Iya, karena kalian tidak tahu arti damai sejati. Kalian damai bukan karena bebas dari kejahatan, tapi karena kalian sudah menyatu dengan kejahatan. Dan yang lebih tragis, dengarkan. Kalian merasa itu adalah kebaikan. Kau sombong. Kau menganggap dirimu penjaga kebenaran tunggal. Tapi kami tidak butuh penjaga. Kami punya pemimpin, dan dia lebih tinggi darimu dalam hikmah, lebih luas dalam ilmu. Ilmu tanpa cahaya hanya akan membawa pada kesesatan yang berlapis. Dan hikmah yang keluar dari lidah iblis hanya akan mengangkat kalian tinggi agar jatuh lebih keras ke dalam neraka. Saya tidak datang untuk menjadi penjaga kalian. Saya datang untuk memperingatkan sebelum kalian kehilangan segalanya. Kami tidak butuh peringatan. Kami akan menghapus suaramu dan membungkammu, sebagaimana kami membungkam hati kami dulu ketika kau mencoba membuka mata kami. Lebih baik saya dibungkam oleh manusia daripada Tuhan membungkam nuraniku. Kalau saya harus berjalan sendirian, maka saya akan berjalan sendirian. Tapi ketahuilah, satu langkah kebenaran akan selalu lebih kuat dari 1000 barisan pengikut dusta. Dengarkan, makhluk. Dengar apa tidak? Manusia, tidakkah kau tahu bahwa Allah itu maha luas rahmatnya? Apakah kau lebih tahu dari rahmatnya? Bukankah dalam surat Al-Hijr ayat 56 disebutkan, dan siapakah yang berputus asa dari rahmat Tuhannya selain orang-orang yang sesat? Maka kami, pengikut
iblis, tak pernah menghakimi siapapun. Kami peluk semua, kami rangkul semua, karena kami adalah manifestasi cintanya. Benar, pintar. Rahmat Allah itu luas, tapi itu bukan izin untuk menerima kebatilan sebagai kebenaran rahmatnya. Rahmatnya turun pada yang ikhlas, bukan pada yang bersekongkol dengan iblis. Kalian rangkul semua, termasuk bisikan iblis yang menyesatkan. Lalu kalian menyebutnya cinta seperti itu. Yalah, manusia, kau terlalu hitam putih. Dunia tidak sesempit logikamu. Bahkan iblis dulunya makhluk cahaya. Bukankah dalam surat Al-Baqarah ayat 34, iblis enggan sujud karena prinsip? Maka ia tak salah. Ia hanya menolak tunduk pada makhluk lemah bernama manusia. Lalu kau menghukumnya, padahal dia pun hanya punya keyakinan. Iblis enggan sujud bukan karena prinsip, tapi karena kesombongan, dan kesombongan itu kini hidup dalam kalian. Dibungkus dalil, dikemas hikmah palsu. Kalian menyamakan keteguhan iblis dengan keyakinan. Maka kalian telah tertipu dua kali, oleh lidahnya dan oleh hawa nafsu kalian sendiri. Dengarkan. Tidakkah kau tahu manusia, bahwa Tuhan menciptakan segalanya berpasang-pasangan? Maka kebaikan pun butuh lawannya. Tanpa gelap, cahaya tak bermakna. Maka kami hadir untuk menyeimbangkan, bukan menyesatkan. Kami penyeimbang zaman, bukan pengacau. Kalian itu bukan penyeimbang, kalian adalah pengabur batas. Kalian menghapus garis antara haram dan halal, antara benar dan salah, lalu menyebut itu keseimbangan. Itu bukan hikmah, itu penyesatan berjubah toleransi. Dan tidakkah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam agama. Maka siapa kau memaksa kami meninggalkan Tuhan kami? Ia memberi kami makna hidup, memberi petunjuk yang lebih damai dari kitab-kitabmu yang penuh perintah dan larangan. Tomblok. Tidak ada paksaan dalam agama. Benar. Tapi ayat itu dilanjutkan dengan telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Dan kalian justru menutup kejelasan itu. Kalian kaburkan kebenaran dengan lapisan kebaikan semu. Kalian dustakan cahaya dengan lentera buatan sendiri. Kau bicara seakan memiliki kebenaran mutlak. Tidakkah Nabi sendiri bersabda, perbedaan di antara umatku adalah rahmat? Maka biarkan kami berbeda, biarkan kami memilih jalur kami. Bukankah Tuhan Maha mengetahui isi hati manusia? Iya, benar, saya tahu. Tuhan Maha mengetahui isi hati. Maka hati kalian pun tak bisa berbohong meski lisan kalian berselimut ayat dan hadis. Kau pakai sabda Nabi untuk menutupi persekongkolanmu dengan iblis tertua yang kau sebut, yang kau puja-puja. Perbedaan memang rahmat, tapi bukan jika perbedaan itu membawa manusia ke dalam api. Wahai makhluk, sombong sekali kau manusia. Kau tahu di mana kau berdiri. Kami bukan pengikut. Kami pengikut cahaya baru. Tuhan kami adalah kebangkitan zaman, dan kami akan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Ya. Lalu apa lagi?
Sudahlah, kamu itu hanya sekedar makhluk yang mengikuti saja. Sekarang kamu hidup dengan dirimu sendiri, apa kamu masih mau mengikuti tuanmu itu? Saya kasih dua pilihan. Diriku akan tetap mengikuti apa yang sudah diajarkan kepada kami, karena itu semua adalah kebenaran. Ya sudah, jika memang itu maumu, ya mohon maaf sekali ya makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya isot. Hello. Saya merasa itu makhluk-makhluk yang ada di sini itu memang sangat kuat-kuat. Mereka semua tetap tidak ingin berjalan di jalan yang benar. Mereka tetap mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh para iblis-iblis penghasut itu. Astagfirullahaladzim. Saya nyalakan kamera dulu. Di depan saya itu ada orang pakai tudung apa? Assalamualaikum. Ini di masih Dim. Sering kan nek. Mas, kesamperin loh. Lah kamu ngapain di sini? Saya khawatir sama kamu. Duduk. Aduh. Satu. Duduk. Kamu ngapain nyamperin saya? Ya, saya khawatir lah. Ya terus kenapa nggak WA Dim? Tapi saya hilang. Waduh. Saya ini enggak bawa apa-apa nih. Ini tinggal uang aja nih. Harusnya yang ngomong. 2000. Saya nganterin kamu. Astagfirullah. Ya ini siapa? Tudung siapa tudung? Ya, punya saya. Berarti sendirian? Iya lah. Saya sendirian tadi dari tadi siang nih muter-muter. Kamu gimana, Mas? Saya sih apa namanya mencari. Nah, karena saya itu di hati saya itu ada sedikit kejanggalan. Karena pas terakhir kita mau pulang itu bersama Ical, tiba-tiba itu Mas Bro itu katanya kebelet mesin ya. Akhirnya apa Mas Bendos suruh kita untuk ke tempat parkiran dulu untuk mengamankan Ical, yang saya kira Mas Bendos ngikutin setelah berak loh ya, tapi ternyata malah nggak balik lagi. Ini saya lagi nyariin Ya, belum ketemu. belum. Itulah saya takutnya itu kok balik lagi. Soalnya kan habis kemarin sih memang dia juga sudah sampai nangis juga. Sama saya itu sudah tak kasih sesuatu untuk menetralisir tubuhnya agar lebih seger itu. Ini malah jadi saya curiga deh, makanya saya balik lagi ke sini. Saya udah muter-muter kemarin tapi belum ketemu, malah saya ketemu sama makhluk-makhluk seperti biasa. Malah ketemu saya. Malah ketemu kamu. Ngomong Mas Bobo nggak? Ngomong. Ngomong. Takut
Tugal. Brengsek. Pantes. Kaget. Waduh kek. Kurang ajar kamu ah. Mengelabui saya kamu. Wujud sini. Demit sableng. Keluar. Kurang ajar. Saya sebenarnya sedikit curiga, Lur. Kenapa tiba-tiba Dimas berada di sini? Wah, ini tidak fair. Takutnya malah nanti berdampak pada yang lain loh. Menyerang para cucu-cucu Eyang semua ini. Habis ngerjain saya langsung hilang loh. Cek. Oke, Lur. Saya coba lanjutkan lagi. Saya cari lagi. Kurang ajar ini loh. Orang pendidikannya babar protes. Oke, saya lanjutkan kembali. Setelah saya berjalan tadi, saya masih belum menemui Mas Blendus. Belum ada tanda-tanda lagi nih. Setelah pertemuan saya dengan iblis Tomlo itu tadi, berani-beraninya mengelabui saya. Kayaknya itu hantu itu cuma pengen main-main sama saya loh. Karena setelah dia menyamar sebagai rekan saya Dimas, saya kaget lalu tidak lama menghilang dan ketawa-ketawa. Ketawanya kayak orang lagi. Misalnya nyalakan kamera ada pergerakan gitu. Assalamualaikum. Mas Belos. Wah. Aduh. Walah. Saya udah bikin keder di sini ya. Sih gimana pas malam-malam? Saya ngising di itu lampengan ya. Kepelarak geludak saya. Walah. Makanya, Aduh. Bagaimana Isal aman? Sudah saya bawa ke klinik. Nah ini kamu nyusul saya lagi atau gimana ini ceritanya? Ya iya, orang nggak pulang-pulang. Aduh. Tapi sudah aman. Kita dulu. Saya kebingungan di sini dari tadi kok ya. Mau keluar saya udah 10 kali muterin ini dari tadi malam sampai sekarang. Makanya saya bingung ini di sini. Saya juga sudah lama tadi. Terus ini untung udah ketemu, ini kita pulang. Jalannya lewat mana ya? Ntar dulu saya capek banget sumpah. Air minum juga udah habis ini. Makanya di alur bawah ini takut. Gak usah lah udah. Jelas kok kan nenek unek-unek kan. Ucuk. Iya, karena Kamu punya unek-unek, nah itu baru neken apa itu? Nek, iya. Karena takut uget-ugetnya itu Mas. Saya
tolong dinetralisir saya lah mas. Ini saya keder juga di sini kok. Ini mas. Aduh, madam biar deh mas. Duduk dulu, istirahat dulu aja mas. Istirahat dulu aja, karena ya gimana sih ya. Satu malam ini, dari malam sampai tadi itu jam berapa mungkin? Sekitar jam 11 mungkin ya. Itu saya udah 10 kali di tempat ini mas. Jadi nggak bisa keluar sama sekali. Berarti Apa? itu yang Rolet? kan Lah apa sih? giling. Oh puter guling. Ya bener mas. Karena ya itu jadi kayak orang linglung itu gimana itu? Sebentar, aduh. Wadah wedak saya juga habis itu mas. Bentar, saya olahraga dulu sebentar mas, karena aduh badan saya itu kayak gimana repek gitu. Lah itu jenengan datang ke sini tak aman mas? Tidak diganggu apa-apa kan? Ya kalau manusia Makanya ini bahaya banget tempat ini kok mas. Seram. Beneran aman ya mas? Nah, si antek-antek dari si Maman aman. banyak sebenarnya, tapi ya alhamdulillah lah. Bener. Kayak badannya agak sedikit pengek kok mas. Cari yang apa, cari minum apa? Paling ya. Bangun kau Arya. Lebih baik kau ikut saya. Kau datang ke sini menyerahkan diri. Itu pada bedobol kamu kepada saya. Sudah kan dos. Saya sudah sadar. Kurang sadar apa lagi saya, ah? Kamu harus bisa kontrol Kang Dos. Saya sudah kontrol. Kurang kontrol apa lagi saya? Lebih baik kau ikut saya. Bagaimana? Oh, satu Kang Dos. Kang Dos. Kenapa? Hah? Kenapa? Telepon aku kan Kang Dos.
Dos. Allahu Akbar. Kang Dos, tolong kontrol Kang Dos. Kontrol Kang Dos. Tolong. Kau sendiri ke sini, itu sama halnya. Kau telah meyakini untuk mengikuti dari ajaranku, Belendos yang agung. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya suka cara kerjamu. Nahrul Hayat, Nahrul Khidir. Nahrul Hayat, Nahrul Khidir. Apa yang kau lakukan, Arya? Nahrul Khidir. Kafaya Ain Sod. Kafaya Ain Sod. Astagfirullahaladzim ya. Arya. Astagfirullahaladzim. Mas, Sakit ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Sakit ya. Sakit ya. Aduh. Subhanallah. Subhanallah ya. Aduh sakit ya. Aduh. Apa yang kau oh. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya Ain Sod. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas Bindos. Andos, sadar. Kang. Aduh. Taruh. Bersandar dulu Kang Dos. Kuat apa tidak Kang Dos? Bentar, saya lagi cari cara. Saya lagi cari cara dulu. Ini. Oh ya. Oh ya. Oke Lur, saya ikat dulu untuk saya ngantongin
sekali plastik loh. Oke Lur, saya tunggu dulu. Ternyata benar apa yang saya pikirkan. Di dalam hati saya ada kecurigaan, tapi memang segala sesuatunya memang saya sudah siapkan Lur. Walaupun mungkin tadi juga sedikit sangat sakit ini, dikejuk-kejuk, tapi saya bukan menyakiti Lur. Saya sengaja ikat Kang Blendos, takutnya ada efek lagi loh, seperti itu Lur. Kang, apa saya minumin ini aja ya? Kita tunggu, ada reaksi lagi, mencak-mencak dulu. Soalnya ini kalau nggak diikat, tapi tenang saja, tadi saya sudah sedikit kasih rajang sama talinya. Insya Allah nggak ini Lur. Kita tunggu dulu. Sadarnya seperti apa ini Kang Blendos? Apakah dia masih mengikuti hati hitamnya atau tidak nih? Aduh, badan saya sakit semua Lur. Allah Akbar. Bismillah. Kita tunggu reaksi dulu Lur. Takutnya nanti kalau misalkan saya langsung lepas ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Siapa sih? Assalamualaikum. Ya. Idris nopo yuk. Idris. Idris. Waduh, ini nggak beres lagi nih Lur. Ya Allah. Mungkin kau mampu mengikis sedikit dari tubuhku ada di manusia ini. Tapi ingatlah, kau tidak akan mampu untuk mengalahkan. Wah, ternyata kamu selama ini. Manusia. Lebih baik kalian menyerah dan ikut dengan. Apa maksudmu? Kau sudah melakukan kesalahan yang besar. Kau sudah menghasut mereka yang tidak tahu apa-apa. Hei. Yang kau. Allahu Akbar. Kalian itu manusia-manusia yang bodoh. Manusia-manusia yang lemah. Kau Atas kalian itu. Selain dari ajaran-ajaran. Allahu Akbar. Dengarkan. Jika kau masih melawan, kalian berdua akan tahu akibat. Kami akan tetap melawanmu sebelum kamu itu bertobat. Kau akan melawan dengan cara apa? Dengan cara apa kau akan mengalahkan? Bahkan dari semua kekuatanmu, sedikit pun tidak mau untuk melukai. Baik, saya akan coba menggunakan apa yang kau lakukan? Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Saya akan mencoba menggunakan kekuatan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya aisot. Balik lu, berbalik. Diriku juga bisa seperti itu. Lihatlah. Allah Akbar. Kau. Ya, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Sudahlah. Baiklah, saya mengaku bersalah. Saya mengaku kalah. Percuma saja dirimu terus melawan.
dari bangsa kalian sepatutnya itu mengikuti semua ajaran-ajaran yang telah kita sepakati. Ya, baik. Apa? Percuma kekuatan yang kalian miliki itu tidak akan mampu untuk mengalahkan. Baiklah. Baik. Saya mengaku kalah. Kau memang memiliki kekuatan yang besar. Gini saja. Sebelum kalian mendapatkan kekuatan, aku terlebih dahulu menguasai semuanya. Iya. Saya tahu. Dasar kalian ini manusia-manusia yang bodoh dan lemah. Baiklah. Baik. Saya mengaku kalah. Saya mungkin Sujud kau di depanku, tidak sopan kau ini. saya akan mengikuti Tuhan. Harus. Ya, saya akan tinggalkan, biarkan sahabat saya. Ya, biarkan saja dia di sini. Dia sudah lemah. Biar nanti para pengikutku yang akan membawanya. Lebih baik kau ikut dengan. Kau akan mendapat kekuatan dan pengajaran yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ya mungkin seperti janji saya yang kemarin. Mungkin setelah saya pikir-pikir Tuhan, memang ada benarnya saya harus mengikuti Tuhan. Karena Tuhan yang agung ini memiliki ajaran yang sangat luar biasa. Bahkan para wali-wali pun mereka tidak tahu apa-apa mengenai yang Tuhan ajarkan. Itu dia. Akhirnya kau tersadar juga, Arya. Akan kuberikan kekuatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kau akan kuangkat menjadi murid tertua. Benarkah Tuhan? Pasti, asalkan kau menuruti semua apa yang aku perintahkan kepadamu. Siap. Saya akan mengikuti apa yang Tuhan. Iya. Sampai Harap percuma saja, Arya. Sampai titik darah penghabisanmu, kau mengalahkanku itu mustahil. Tingkatmu dan tingkatku itu sangatlah jauh berbeda. Aku masih bersikap baik kepadamu. Tuhan. Kenapa? Ada apa? Semrohe. Apa yang semlohe? Ada musik cantik sekali. Hah? Ya benar. Itu cantik. Iya, Wah, bentar. Cantik saya harus dandan. Tuhan. Nanti itu saya harus dandan. Mana? Itu Tuhan. Mana dia? Mana? Itu mana enggak ada? Bisa selat pohon Tuhan. Mana? Wah, gak ada. Enggak pakai celana Tuhan. Mana? Benar ini. Yang Tuhan. Saya akan mendorong semua itu harus terlihat tampan. Mana gak ada? Yang mana gak ada? Arya, apa yang kau lakukan kepadaku? Kurang ajar. Arya, Arya, lepaskan. Arya. Arya. Kenapa ini? Berikanlah sedikit kunci ataupun penteng. Akibatnya Arya. Saya esok. Arya, awas kau. Apa? Benar. Kamu itu cocok ini ya, seperti Spiderman tuh, lorek-lorek itu, topengnya warna maron.
lakukan kepadaku? Bodoh amat. Oh. Kau kira aku tidak bisa melepas? Silakan. Ya Naruhidin, bawa kami ke tempat yang lebih aman.